Satu bulan yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau yang biasa kita kenal dengan AKM. Kita dapat mengikuti BIMTEK maupun Diklat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara daring jika kita sudah terdaftar di SIM PKB. Bagi teman-teman guru yang belum mengaktifkan SIM PKB, ayo aktifkan. Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari Diklat maupun BIMTEK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, saya mempunyai kesempatan untuk melakukan pengimbasan AKM. Pengimbasan ini saya lakukan melalui daring. Hal ini terjadi karena di sekolah tempat saya mengajar sedang dilakukan PSBB, di mana sekolah maupun pembelajaran lainnya dilakukan via daring. Kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman guru dan siswa itu tidak bisa terlaksana. Sekarang waktunya saya untuk melakukan pengimbasan. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di suatu wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah maupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. 3 manfaat asesmen nasional. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk soal AKM? Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari 5. Yang pertama, pilihan ganda, di mana siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. Yang ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan kelima, uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Pada BIMTEK AKM diberikan contoh-contoh soal literasi dan numerasi. Karena saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen, di sini saya mencoba membuat soal AKM mata pelajaran pendidikan agama Kristen tingkat SMP. Yang pertama, pilihan ganda. Bacalah Mazmur 23 di bawah ini. Nyanyian Daud. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Ia membaringkanku di padang rumput hijau. Ia menuntunku ke tepi air yang tenang. Ia memulihkan jiwaku. Ia menuntun aku di dalam jalur kebenaran oleh karena namanya. Walaupun aku berjalan melewati lembah-lembah kematian, aku takkan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Gadamu dan
itu bukan hanya fisik saja, bisa juga mentalnya sedang sakit atau bermasalah. Indah, dokter, ibu saya tidak gila. Dokter, bukan itu maksud saya. Tubuh kita ini ada 4 dimensi yang saling berkaitan. Salah satunya dimensi mental.